Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad, si teknisi yang masih pemula. Pada hari ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah kompor induksi dengan merek Cosmos ya. Ini modelnya CIC95. Kerusakan yang terjadi pada kompor induksi ini yaitu apabila dicolokkan ke stop kontak, maka akan terjadi jeglek ya, atau listrik rumah akan mati. Nah, ini mengindikasikan adanya kerusakan di dalam kompor itu sendiri ya. Pertama-tama kita harus membuka casingnya ya. Ini casingnya tuh dibuka ke atas. Lalu langkah awal kita cek apakah ada short circuit ya. Jangan lupa komponen-komponennya kita lepas terlebih dahulu yang mengganggu, seperti kabel-kabel induktor ini ya, yang gulungan warna oranye. Selanjutnya kita tes kembali induktornya masih terhubung, dan ini untuk kabel power apakah ada kerusakan. Dan setelah papan PCB-nya terlepas ya, nah ini kita bisa deteksi di sini, dan kita cek satu persatu dari mulai power inputnya atau dari kelistrikannya ya. Kita tes menggunakan metode continuity ya. Apabila berbunyi berarti terhubung. Ini saya cek listrik PLN-nya ini aman, fuse terhubung. Lalu saya mengarah ke bagian dioda kiprok ya. Saya ukur menggunakan metode dioda pada avometer. Di sini didapatkan dioda masih dalam keadaan baik ya. Langkah selanjutnya saya membuka heatsink pada dioda kiprok dan pada sejenis transistor di sini ya. Saya belum tahu modelnya, jadi saya lepas dulu. Siapa tahu benda ini atau transistor ini short ke heatsink yang saya buka. Nah, selanjutnya kita dapat melanjutkan pengecekan satu persatu komponen di dalamnya ya. Ini kemungkinan besar adalah short pada input ya, jadi langsung power itu langsung short tanpa melewati komponen-komponen kecil. Lalu di sini saya melakukan pengecekan pada dioda sisir ya, atau dioda kiprok. Dan tidak lupa saya melakukan pengukuran pada komponen setelahnya. Nah, di sini terdapat sebuah alat, bentuknya seperti transistor, memiliki 3 kaki. Dan saya dapat di sini terjadi keanehan ya, yaitu pada ketiga buah kakinya itu dapat terhubung, atau ketiga-tiganya short. Apakah short ini pada transistor tersebut atau pada papan PCB-nya ya? Kita cari tahu dengan cara kita lepas. Dan ternyata setelah kita lepas komponen tersebut, komponen itu berupa IGBT ya, dan dengan seri 15N 120 NDH ya. Nah, ini kita akan pengukuran, kita dengarin.
Dan setelah saya mencari komponen barunya ya, ini kita bandingkan antara komponen yang bagus atau baru dan komponen yang lama ya. Nah, yang lama ini short di ketiga kakinya, namun pada komponen yang baru ini, nah dia seperti dioda pada umumnya ya, atau transistor pada umumnya, yaitu ada nilai di antara kaki-kakinya ya, dan tidak semuanya saling terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba memasang kembali komponen yang tentu saja yang baru. Nah, kita pasang pada papan PCB-nya ya. Jangan lupa kita menambahkan pasta pada bagian thermal fuse atau thermal switch dan pada dioda kiprop. Nah, jangan lupa pula memberikan pasta pada IGBT tersebut agar penyaluran panas dari bodi IGBT ke heatsink dapat berjalan lancar ya, jadi panasnya terbuang dengan sempurna. Nah, ini dalam pemasangannya harus diperhatikan ya, harus lurus dalam lubangnya biar enggak selek bautnya. Setelah IGBT terpasang dengan sempurna ya, jangan lupa kita solder dan kita rapikan dari kaki-kakinya ya, karena ini komponen baru jadi kakinya lebih panjang ya, harus kita potong. Setelah IGBT terpasang, nah kita cek kembali apakah short itu terjadi lagi ataukah tidak ya. Ditakutkan short tersebut bukan hanya pada komponen IGBT, melainkan juga terjadi pada komponen lain yang menyebabkan saat komponen IGBT terpasang terjadi short circuit juga ya. Selanjutnya dapat kita lakukan pemasangan kembali komponen-komponen seperti mainboard dan induktor. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya, jangan sampai terjadi short lagi ataukah terjadi pertemuan antara kabel yang tidak diinginkan ya. Jadi dalam pemasangan harus hati-hati, tetap selamat ya. Dan diperhatikan jalur-jalur kabelnya ya, agar tidak melilit ataupun menyentuh komponen lain dan terjadi short circuit tambahan ya. Setelah semua komponen terpasang, kita dapat memasang kembali cover atau bagian atas dari kompor induksi ini ya. Kita bersihkan dulu dan jangan lupa kita beri pasta juga ya pada bagian tengah sensornya. Nah, di sini terdapat 5 buah mounting atau baut. Nah, jangan lupa kita pasang juga agar tidak mudah terlepas ya. Takutnya nanti saat dipakai malah lepas, itu malah berbahaya.
Dan ini setelah dilakukan proses perbaikan ya, kompor dapat menyala dengan baik dan dapat digunakan kembali. Alhamdulillah, semoga saya dapat membantu kerusakan yang lainnya.